Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Hendriana dengan NIM C1C02001 akan menjelaskan dasar perpajakan 3 yang meliputi timbulnya utang pajak, penagihan pajak, dan hapusnya utang pajak. Baiklah, materi pertama yaitu timbulnya utang pajak, yaitu utang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarinya dan telah terpenuhinya atau terjadi sesuatu baseline atau sasaran pemajakan yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan atau juga peristiwa atau perbuatan tertentu. Tapi yang sering terjadi adalah karena keadaan, seperti pajak-pajak yang sangat penting, yaitu atas suatu penghasilan atau kekayaan, dikenakan atas keadaan-keadaan ekonomis wajib pajak yang bersangkutan. Walaupun keadaan itu dalam kebanyakan hal timbulnya perbuatan-perbuatan. Selanjutnya, apabila melihat timbulnya utang pajak, ada dua ajaran yang mengatur tentang timbulnya utang pajak, yaitu ajaran formil, yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Dengan demikian, meskipun syarat adanya baseline sudah terpenuhi, namun sebelum ada surat ketetapan pajak, maka belum ada utang pajak. Ajaran ini diterapkan pada Official Assessment System yang diterapkan di Indonesia. Ajaran material, yaitu utang pajak timbul jika ada sesuatu yang menyebabkan baseline, yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak. Seperti 1. Perbuatan-perbuatan misalnya pengusaha melakukan impor barang. Yang kedua, keadaan-keadaan misalnya memiliki harta bergerak dan harta tidak bergerak. Yang ketiga, peristiwa misalnya mendapatkan hadiah undian. Selanjutnya, penagihan utang pajak. Nah, menurut Suwandi, penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Tindakan ini merupakan wujud pencairan tunggakan pajak dan dilaksanakan agar sumber pembiayaan untuk pembangunan negara dapat diambil dan pembangunan negara dapat berjalan. Selanjutnya, mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa. Yang pertama itu adalah surat teguran, yaitu penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh Fiskus untuk memperingatkan wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan atau STP, SKPKB, SKPKBT sampai dengan saat jatuh tempo. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk mengatur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB, atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas waktu jatuh tempo, yaitu 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Yang selanjutnya itu adalah surat paksa. Penagihan dengan surat paksa ini dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru cita pajak. Pengertian surat paksa ini telah diatur dalam pasal 1 angka 12 UU Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa yang berbunyi, surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo dan penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayarannya. Nah, dalam surat paksa ini sekurang-kurangnya harus memuat 1. Nama wajib pajak dan atau penanggung pajak. 2. Dasar penagihan. 3. Besarnya hutang pajak. Dan 4. Perintah untuk membayar. Selanjutnya, surat penyitaan. Nah, surat penyitaan ini dilayangkan beserta dengan penyitaan. Nah, penyitaan ini merupakan tindakan penagihan lebih lanjut setelah surat paksa. Surat penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum
belum melunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan. Untuk itu, maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak. Dalam penagihan pajak dengan surat paksa, jurusita pajak berwenang melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan wajib pajak. Untuk melaksanakan penyitaan barang milik penanggung pajak tersebut, diperlukan suatu prosedur yang mengatur secara rinci, jelas, dan tegas, yang meliputi status, nilai serta tempat penyimpanan atau penitipan barang sitaan milik penanggung pajak dengan tetap memberikan perlindungan kepentingan pihak ketiga maupun masyarakat wajib pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan dengan surat paksa, penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang dengan penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Baiklah, selanjutnya itu pelelangan. Nah, lelang ini adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara langsung terhadap barang yang disita melalui kantor lelang. Hasil lelang dipergunakan dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak. Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang. Nah, dalam lelang ini ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu lelang dilakukan di muka umum, kedua dilakukan berdasarkan hukum, yang ketiga dilakukan di hadapan pejabat, keempat dilakukan dengan penawaran harga, dan yang kelima dilakukan dengan usaha pengumpulan peminat, dan terakhir ditutup dengan berita acara. Selanjutnya pencegahan dan penyanderaan. Hal ini dilakukan agar wajib pajak tidak lari atau meninggalkan negara ini. Nah, yang dilakukan yaitu pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan alasan tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar 100 juta dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajak. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di suatu tempat tertentu. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar 100 juta dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajak. Nah, selanjutnya terdapat faktor atau sebab hapusnya utang pajak, diantaranya satu pembayaran atau pelunasan, yaitu utang pajak akan dihapus apabila wajib pajak telah membayar utang pajaknya. Dalam pembayaran pajak harus dilakukan dalam bentuk penyetoran uang ke tempat-tempat yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan bukan dalam bentuk barang. Selanjutnya adalah kompensasi, yaitu kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak, jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang. Selanjutnya pembebasan dan penghapusan. Wajib pajak yang menunggak pajak setelah dilakukan penelitian telah meninggal atau pailit dan tidak memiliki ahli waris dapat diusulkan untuk dihapusnya utang pajak atau yang bersangkutan mengajukan keberatan kepada Mahkamah Pengadilan Pajak tentang besaran pajak terutang yang harus dibayarnya atau tax avoidance. Yang keempat, pengecualian, yaitu pengecualian di sini karena undang-undang sejak semula sudah mengecualikan baik yang berkaitan dengan subjek maupun objek. Dan yang kelima, daluarsa, yaitu salah satu sebab berakhirnya utang pajak dan hapusnya perikatan atau hak untuk menagih atau kewajiban untuk membayar hutang karena lampaunya jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Hak untuk melakukan penagihan pajak daluarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan pajak tidak dapat ditagih lagi, namun daluarsa penagihan pajak tertangguh antara lain apabila diterbitkan surat teguran dan surut paksa. Dan selanjutnya penundaan atau penagihan, yaitu setelah diterbitkan surat keputusan penundaan penagihan berarti berakhirlah hutang pajak meskipun hanya sementara waktu. Baiklah, hanya itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian.
Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.